Hai Kepoers, Mimin kembali hadir untuk menceritakan episode 4, 5, dan 6 dari serial drama Squid Game. Bagi yang belum menonton, Mimin sertakan juga link episodenya di kolom deskripsi ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Episode keempat dimulai dengan salah satu peserta yang terlihat terburu-buru pergi dengan salah satu staf ke sebuah tempat. Staf lain yang sepertinya bekerja sama langsung merubah rekaman video CCTV saat mereka lewat. Setelah itu di aula tempat mereka beristirahat, ada pengumuman terkait jumlah pemain setelah game kedua. Dari 187 pemain, 79 orang tereliminasi dan saat itu terlihat uang yang bertambah ke dalam bola raksasa sebanyak 7,9 miliar won, sehingga hadiah yang terakumulasi sampai game kedua adalah sebanyak 34,8 miliar won. Saat waktu makan pun tiba, para pemain mulai berbaris masing-masing di areanya. Saat giliran Diksun protes dikarenakan makanan yang tersedia hanya telur dan soda. Namun, para staf mengabaikan perkataan Diksun. Miryong yang saat itu bergabung dengan Diksun membisikkan suatu rencana kepada Diksun dan ternyata rencana itu adalah Diksun dan Miryong menyerobot antrian untuk kembali mendapatkan makanan itu. Sampai akhirnya, orang-orang di barisan belakang tidak kebagian makanannya dan komplain kepada mereka. Tetapi, para staf beralasan makanan yang disiapkan sudah sesuai jumlah pemain. Akibat protes itu, ia ditodong senjata oleh staf tersebut. Akhirnya, wanita yang diselak tadi buka suara. Ia menyebutkan Diksun dan gengnya melakukan kecurangan. Pria yang tidak kebagian makanan mendatangi Diksun sehingga terjadi perkelahian merebutkan botol soda yang tersisa. Botol tersebut pecah. Diksun yang dipenuhi amarah memukuli pria itu sampai tewas. Orang-orang di sana hanya bisa menyaksikan dan para staf pun tidak bergeming. Bahkan setelah itu muncul pengumuman bahwa pria yang mati itu tereliminasi, sehingga peserta berkurang 1 dan jumlah peserta sekarang sebanyak 107 peserta. Dan uang yang ada di bola raksasa pun bertambah. Di sisi lain, di suatu ruangan peserta yang juga seorang dokter sedang membedah mayat peserta yang mati untuk diambil organnya. Setelah selesai, dokter itu meminta bocoran dari game selanjutnya dan staf tersebut malah memberikan sebuah telur dan menceritakan bahwa mereka sengaja membagikan lebih sedikit makanan untuk membuat para peserta berkelahi. Mereka menyingkirkan peserta yang lemah. Staf menyarankan agar dokter itu bersekutu dengan tim yang kuat. Saat kembali ke aula, dokter melihat Diksun dan grupnya. Karena terlihat kuat, ia mengajukan diri untuk bergabung ke grup itu. Agar meyakinkan Diksun, dokter memberikan bocoran untuk game selanjutnya. Dan benar saja, saat waktunya tidur, tiba-tiba terdengar hitungan mundur selama 10 detik dan lampu dimatikan. Tidak lama setelah itu, terdengar suara jeritan dari seorang wanita, dan keributan pun dimulai. Bukannya memperhatikan keributan tersebut, malah frontman menambahkan special effect dengan lampu berkedip. Mimin pun juga pusing dibuatnya. Terdengar teriakan di mana-mana dan beberapa peserta pun sudah terbunuh. Ketika keadaan benar-benar chaos, terdengar suara kakek tua. Dia ternyata berada di kasur yang paling atas. Kakek tua tersebut berteriak agar perkelahian ini berhenti, karena ditakutkan mereka semua akan mati. Seharusnya dibiarkan saja ya, kan akhirnya si kakek yang menang. Di ruangan lain, frontman menginformasikan bahwa permainan sudah selesai dan para staf datang untuk memberhentikan keributan itu. Akibat keributan tadi, jumlah peserta berkurang dari 107 menjadi 80. Terlihat Miryong menggoda Diksun dan mereka pun wik-wik di toilet. Maaf ya, di sini Mimin sensor. Tapi inti dari percakapan Miryong dan Diksun, mereka berjanji akan memenangkan game bersama.
Singkat cerita, sudah pagi dan para peserta dibangunkan untuk segera bergerak mengikuti instruksi dari staf. Para pemain dikumpulkan di suatu tempat. Di sini diinformasikan bahwa permainan kali ini adalah permainan bergu dan masing-masing regu berjumlah 10 orang. Saat semua orang sibuk mencari orang, terlihat Miryong memohon kepada Diksun agar dimasukkan ke dalam timnya. Tetapi Diksun yang dari awal hanya memanfaatkannya, berkata timnya sudah penuh, sampai mendorong Miryong hingga jatuh. Miryong pun yang sakit hati berjanji akan membunuhnya. Saat tim Gi-hun berkumpul, Sang-woo terlihat kecewa karena orang-orang yang dibawa mereka terlihat lemah, dan kakek tua pun tidak mendapatkan satu orang pun. Tiba-tiba Miryong menghampiri untuk bergabung. Walaupun terpaksa, akhirnya mereka setuju karena membutuhkan 10 orang. Setelah waktu habis, mereka dibawa ke tempat permainan. Mereka dibariskan per tim masing-masing 4 tim berhadapan. Staf pun menjelaskan, permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Peserta yang kalah akan jatuh ke bawah dari tempat ketinggian. Permainan dimulai dengan diundi. Di awal grup, Diksun atau grup 1 melawan grup 7. Di situ tangan mereka diikat agar tidak melarikan diri. Permainan pun dimulai. Grup Diksun yang kuat perlahan dapat menarik grup lawan. Akhirnya grup 7 terjatuh dan bergantung di tali tambang. Lalu tali pun terpotong dan mereka terjatuh. Peserta yang jatuh pun langsung dimasukkan ke peti mati tanpa memeriksa masih hidup atau tidaknya. Sungguh mengerikan ya. Permainan kedua pun diundi kembali. Di sini terpilih grup 4 yaitu grup Gi-hun dan grup 5 di sebelahnya. Kelihatannya di sini kita tahu ya tim siapa yang menang karena grup 5 semuanya laki-laki. Mereka pun bersiap-siap menuju ke arena. Terlihat pasrah, kakek tua memberikan semangat bahwa tarik tambang tidak hanya bermodalkan kekuatan, tapi juga strategi dan kerjasama yang baik. Walaupun terlihat meremehkan, grup Gi-hun tetap mendengarkan tips and trik dari si kakek, yang katanya saat muda sering menang lomba tarik tambang loh. Sambil nonton filmnya, yuk kita bahas trik dari si kakek. Trik pertama, orang yang paling depan adalah orang yang penting, karena ia berhadapan dengan tim lawan. Ia harus orang yang terlihat kuat dan tidak mudah putus asa. Kedua, orang yang paling belakang harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal, agar menghentikan laju peserta yang tertarik ke depan. Ketiga, penempatan anggota tim. Peserta harus berdiri selang-seling, posisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan, dan letakkan tali di antara ketiak. Dan terakhir, untuk 10 detik pertama setelah dimulai, para peserta melakukan posisi bertahan dengan menyandarkan tubuh ke belakang. Bagian perut dan kepala menghadap ke langit. Kayaknya tips and trik si kakek bakal berhasil ya. Dan benar saja, saat tim lawan mencoba menarik, grup Gi-hun tidak bergerak sampai tim lawan kehilangan ritme. Memanfaatkan momentum itu, Gi-hun pun berteriak memerintahkan agar timnya mulai menarik sekuat tenaga. Mereka berhasil membuat tim lawan terseret dan hampir menyentuh garis akhir. Tidak mau menyerah, dikarenakan semua yang ada di grup 5 adalah laki-laki, mereka mulai menarik kembali dengan sekuat tenaga. Terlihat tim Gi-hun kewalahan dan berakhirlah episode keempat drama Squid Game. Lanjutan dari drama Squid Game episode kelima, detik-detik terakhir Sang-woo memimpin timnya melakukan trik berbahaya, di mana ia menyuruh maju 3 langkah agar tim lawan terjatuh. Benar saja, tim lawan pun jatuh. Setelah itu, tim Gi-hun segera menarik tarik tambang lagi dengan kencangnya. Akhirnya, dengan trik itu mereka berhasil memenangkan permainan. Singkat cerita, permainan telah selesai. Terlihat dari 80 peserta menjadi 40 peserta. Setelah permainan selesai, sama seperti sebelumnya, sang dokter dipanggil kembali untuk melakukan pengambilan organ tubuh dari peserta yang mati. Saat itu pula, Junho yang menyamar diminta membantu untuk pengiriman organ. Ia terkejut melihat semua itu, karena mereka mengambil organ-organ penting peserta yang sudah mati, kemudian organ tersebut dijual. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter meminta imbalan dengan memberikan bocoran untuk episode selanjutnya.
Namun, panitia itu mengaku belum mengetahui permainan apa selanjutnya. Sehingga membuat dokter itu marah. Jika malam ini tidak mendapatkan info, maka Dixon akan membunuhnya. Karena terdesak, akhirnya dokter membunuh panitia dengan pisau. Setelah itu, ia langsung kabur keluar ruangan dan dikejar oleh staf lain. Hingga akhirnya, ia tiba di ruangan permainan sebelumnya dan berhasil dikejar oleh staf itu. Staf pun mencoba menenangkan sang dokter karena ia tidak ingin frontman mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu terdengar ke telinga frontman, sehingga ia mendatangi ruangan itu dan langsung membunuh staf tersebut dan juga si dokter. Sebenarnya frontman tidak masalah dengan kejahatan yang dilakukan staf di belakangnya. Namun ia tidak terima apabila ada staf yang diistimewakan di permainan ini, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu untuk memenangkan permainan. Di sisi lain, Junho dan satu staf lainnya yang ditugaskan mengirimkan organ lewat jalan rahasia. Saat sampai, staf itu menodongkan pisau kepada Junho karena sudah memperhatikan gerak-gerik mencurigakan Junho. Junho yang bersiaga membawa pistolnya untuk melindungi diri dan menembak staf tersebut. Lalu ia segera pergi dan menyusup ke ruangan frontman. Sesaat setelah itu, frontman menemukan staf yang mati ditembak. Setelah diperiksa, frontman mengetahui bahwa peluru yang ada di kepalanya adalah peluru dari pistol polisi. Karenanya, ia langsung memerintahkan semua staf mencari penyusup tersebut. Kembali ke Junho, yang saat itu ada di ruangan frontman mencoba mencari informasi mengenai kakaknya. Benar saja, ia menemukan dokumen bahwa kakaknya pernah menjadi peserta Squid Game ini. Selanjutnya, di episode ke-6, permainan keempat pun dimulai. Saat peserta menuju tempat permainan, mereka diperlihatkan mayat dokter dan staf yang sebelumnya terbunuh. Frontman mengingatkan bahwa itu bisa terjadi kepada mereka apabila berbuat curang. Pada babak kali ini, peserta dibagi menjadi 2 orang. Jumlah peserta saat ini berjumlah 39 orang, di mana akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Terlihat saat itu, saat semuanya mencari pasangan, kakek tua pasrah karena tidak ada yang memilihnya. Karena kasihan, Gi-hun yang tadi sudah diajak peserta lain, akhirnya mengajak kakek itu untuk menjadi pasangannya. Sementara itu, Miryong sampai waktunya habis tidak mendapatkan pasangan, dan ia dibawa paksa oleh panitia ke suatu tempat. Setelah mendapatkan pasangan, peserta dibawa ke tempat yang menyerupai perkampungan. Permainan pun dimulai. Peserta masing-masing diberikan 10 kelereng, di mana dalam 30 menit peserta harus mendapatkan 20 kelereng yang bisa ia dapatkan dari pasangannya masing-masing. Spoiler sedikit, di sini mulai banyak adegan sedih ya. Sementara saat permainan akan dimulai, penyakit si kakek kambuh. Ia tidak peduli dengan permainan dan hanya ingin berkeliling ke area tempat permainan saja. Oleh karena itu, membuat Gi-hun panik dan membentak si kakek. Tak lama kemudian, kakek pun sadar dan mereka pun memutuskan untuk main tebak-tebakan, di mana permainan itu adalah permainan tebak-tebakan jumlah kelereng yang ada di tangan lawan. Jika benar, kelereng itu akan jadi milik pemenang. Tak disangka, kakek pun berkali-kali memenangkan tebakan itu, sampai akhirnya meninggalkan 1 kelereng untuk Gi-hun. Beralih ke pemain lain, yaitu Sang-woo dan Ali. Mereka juga memainkan tebak-tebakan kelereng. Saat itu, Ali berhasil mendapatkan banyak kelereng. Karena panik, Sang-woo berusaha memohon untuk menyusun rencana baru. Karena tidak tega kepada Sang-woo, akhirnya Ali menyetujui rencana tersebut. Rencananya, Sang-woo menyuruh Ali mengamati semua pemain. Saat itu pula, ia berhasil dibohongi dan kelerengnya ditukar batu oleh Sang-woo. Dengan sengaja, ia memberikan kelereng itu kepada staf. Saat Ali kembali, dia mencari Sang-woo dan melihat Sang-woo berjalan menuju pintu keluar. Tanpa tahu, Sang-woo membohonginya. Ia memanggil-manggil Sang-woo, tetapi Sang-woo tidak bergeming dan tetap berjalan. Lalu ia segera memeriksa tas kelereng yang ternyata berisi batu. Ali hanya terdiam dan menangis. Saat itu pula ia dieksekusi mati oleh staf. Di sisi lain, Sebyuk dan Ji-hyung mereka menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol.
Mereka bersama-sama menceritakan kehidupan masing-masing. Karena tahu Sebyuk masih ada yang menunggu, yaitu adiknya, sedangkan Ji-hyun tidak ada yang menunggu karena dia sebatang kara, akhirnya Jin-hyung mengalah dan membiarkan Sebyuk menang. Kita kembali ke Gi-hun dan si kakek. Mereka masih bermain dengan sisa satu kelereng untuk Gi-hun. Permainan berlanjut dan Gi-hun pun kalah. Gi-hun pun terdiam karena semua kelerengnya sudah habis. Tapi tiba-tiba si kakek bertanya kembali, apa jawaban Gi-hun? Rupanya si kakek lupa. Gi-hun segera memanfaatkan hal itu. Gi-hun mengulangi jawaban yang benar. Dan itu terus terjadi sampai kelereng si kakek tersisa satu. Alih-alih mengikuti permainan lagi, si kakek berkeliling ke seluruh area rumah. Dengan putus asa, Gi-hun memohon untuk si kakek bermain kembali. Akhirnya, si kakek setuju dan menawarkan untuk bermain satu kali lagi. Tetapi, harus mempertahankan semuanya dalam satu kali permainan. Namun, Gi-hun berkata itu tidak masuk akal, karena ia hampir menang. Namun, jawaban si kakek membuatnya kaget. Ternyata, si kakek sadar bahwa Gi-hun telah membohonginya, dan mengambil semua kelerengnya. Tetapi, bukannya marah, si kakek tetap membiarkan Gi-hun menang. Dengan menangis, Gi-hun pun berjalan keluar. Dan si kakek berteriak mengatakan bahwa ia sekarang mengingat namanya, yaitu Oh Il-nam. Setelah itu, staf Algojo menjalankan tugasnya dengan segera menembak mati kakek Il-nam. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Jangan lupa nonton kelanjutan episodenya di channel ini ya, agar ceritanya tetap tersambung dengan episode sebelumnya.